I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that day. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it down, like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Masih semangat gak nih? Semangat. Oke. Sebelumnya perkenalkan, di sini ada kakak-kakak. Nama saya Dinda Skensi. Hai Kak Dinda. Dan saya Kak Amalia. Hai Kak Amalia. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang tipoid. Sebelumnya ada yang tahu nggak tipoid itu apa? Tipes. Oh iya, benar. Yang lain ada yang tahu nggak? Yang lain tahu. Cacingan. Cacingan. Oh iya, tangan saya. Yang Mas sama Mbak ini tahu nggak? Mbaknya nggak tahu. Oke. Oke, untuk lebih dalamnya mari kita saksikan penjelasan dari pemateri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari tim materi. Di sini saya sendiri Aujina Nafisa. Saya dari Sintawati. Saya juga Dina. Di sini kami akan menyampaikan tentang materi demam tipoid. Silakan. Oke, baik. Yang pertama yang akan kita pelajari yaitu tentang pengertian apa itu tipoid. Tadi kan sudah ditanyai oleh moderator ya, yang pertama ada Kak Ama dan ada Kak Dinda. Untuk tipoid sendiri tadi kan ada yang menjawab apa saja tipoid? Demam. Ada demam, terus? Cacingan, terus? Tipes. Ada lagi? Tidak cukup ya? Oke. Jadi semua jawaban yang Mas dan Mbak ini berikan itu adalah salah satu dari rangkaian definisi tipoid. Tapi kita akan menuju lebih jelasnya bagaimana tipoid itu sebenarnya. Jadi demam tipoid itu apa sih? Demam tipoid itu adalah suatu penyakit yang menyerang yang ada di usus. Penyakit ini dikenal juga dengan penyakit tifus. Maaf. Ya, apa sih penyebabnya? Yaitu penyebab dari demam tipoid atau penyakit tifus ini yaitu ada Salmonella tipi dan Salmonella paratipi ABC. Lalu apa saja tanda dan gejalanya? Tadi ada demam yang sudah disebutkan oleh Masnya. Terus ada mual dan muntah. Juga ada lidahnya kotor, ada diare, lemah, lemas, sakit perut, dan bisa saja gejalanya saat terkena penyakit tipes adalah pingsan. Oke, bagaimana type penularannya? Yaitu ada 5F yang terdiri dari yang pertama F-nya food atau makanan. Yang kedua ada fingers atau jari tangan yang lebih rentannya di kuku-kuku ini. Kalau kukunya panjang hitam itu lebih rentan terkena tipes karena kotor. Lalu ada formitus atau vomitus yaitu muntahan. Lalu ada fly yaitu perantaranya ada lalat. Terakhir adalah feces atau pingjan. Oke. Selanjutnya Mbak Sinta. Selanjutnya, pencegahannya dari tipoid itu gimana sih? Yang pertama ada cuci tangan. Kalian kalau sebelum makan cuci tangan enggak? Iya. Pakai sendok. Oh, pakai sendok. Kemudian yang kedua, cuci sayuran dan buah sebelum dimakan. Jadi kalau misalkan kita mau makan sayur kayak lalapan atau buah sebaiknya itu dicuci terlebih dahulu. Yang ketiga, sebelum dipakai cuci peralatan makan dan minum. Nah, biasanya kalau untuk makan sama itu dicuci juga apa enggak? Atau dilap atau gimana? Gira. Selanjutnya, 4. Lindungi makanan dari lalat, kecoa, dan tikus atau hewan peliharaan. Simpan di kulkas atau lemari makanan. Biasanya kalau makanan kalian habis makan itu ditutup apa enggak? Taruh di beduk saja apa langsung dibiarkan aja? Habis langsung dibuang. Yang kelima, hindari kontak langsung dengan urin atau tinja atau muntahan pasien tipoid. Yang keenam, konsumsi makanan sehat. Yang ketujuh, kuku bersih. Di sini ada bukunya kotor apa enggak? Atau
Saya. Saya. Ya, dari Cynthia. Cynthia dulu. Saya mau tanya. Perkenalan. Oh iya, perkenalkan saya Cynthia. Rumah saya di Serubuk. Oh iya. Saya mau tanya, cara kita mengetahui kalau kita terkena tipoid itu gimana ya? Cara mengetahui kalau terkena tipoid ya, kalian pertama juga Cynthia ya. Ambil siapa saya? Kalau kita terkena demam tipoid itu yang pertama dilakukan adalah memeriksa sampel darah. Jadi ke laboratorium diperiksa sampel darahnya. Ya, yang kedua itu bisa pemeriksaan feses atau tinja. Nanti tinjanya itu biasanya dimasukkan ke dalam, nanti dikasih pemeriksaan pas di laboratoriumnya itu seperti kayak botol seperti itu, tutupnya kuning itu, nanti dimasukkan untuk diperiksa di laboratorium. Yang ketiga bisa memakai sampel urin, nanti diperiksa juga di laboratorium. Kalau saat masuk ke dokter itu biasanya saat kepala itu sudah tak kunjung reda, sakit kepala seperti itu, tak kunjung reda, silakan periksa ke dokter. Yang kedua, demam selama 1-3 hari itu juga bisa langsung periksa ke dokter. Sudah minum obat penurun panas, tetapi tidak kunjung turun ya panasnya. Yang ketiga itu adalah sakit atau kram perut yang parah seperti itu. Yang keempat, diare lebih dari 3 hari. Gimana Mas Sia? Oh iya, terima kasih ya. Ya, ada yang pertanyaan lagi? Oh ya, Masnya perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Saputra. Saya aslinya di Saudi Arabia. Sekarang saya tinggal di Malaysia. Iya. Karena ya, silakan. Saya ingin bertanya, apakah penderita tipoid bisa menularkan ke orang lain? Penyakit tipoid tadi sudah disampaikan ada 5M. Yang tadi coba PPT 5. Oh ya, PPT 5M. Nah, ini bisa ditularkan melalui makanan. Yang pertama ada food, yang kedua ada fingers atau jari tangan atau kuku yang tadi sudah disampaikan, kukunya hitam, kukunya panjang. Yang ketiga ada vomitus atau muntahan. Muntahan itu bisa juga menularkan tifus. Yang keempat ada fly atau lalat yang ada di sekitar kita itu jangan sampai masuk ke makanan kita. Yang terakhir ada feses atau tinja tadi. Bisa menular melalui darah. Oh tidak, kalau tipes itu menularkan itu prosesnya itu kan di pencernaan. Jadi demam tipes, demam atau demam tipoid itu kan di usus ya. Jadi melalui ini makan makanan, makan kuku, muntahan. Saya bertanya, ya. Saya terkenal mau bertanya. Saya itu kan pernah kena tipes itu, katanya dokter. Terus kok kenapa saya itu demamnya cuma di malam hari ya? Di siang itu saya biasa, tapi di malamnya baru itu menggigil sampai demam. Oh ya, jadi Mbak Retma itu pernah terkena tipes. Kalau di siang hari biasa saja, tapi kalau malam hari itu langsung demam lagi ya, sama berhari-hari gitu. Iya. Oh iya, karena ada reaksi sel darah putih yang lebih agresif pada malam hari. Jadi kalau reaksi sel darah putih itu lebih agresif di malam hari dan menyebabkan suhu tubuh Mbak itu jadi tinggi. Jadi kata suhu tubuh naik itu disebabkan oleh karena bakteri Salmonella typhi kalau mengalami keringat dingin kalau di malam hari itu dia bereaksinya itu lebih menyerang gitu guys. Perang gitu ya? Iya, Bahasa ya. Jadi Salmonella typhi itu menyerangnya pada malam hari. Sudah jelas? Iya. Ya, Mbak, silakan. Perkenalkan, saya Tanya. Saya ingin bertanya, kan tadi ada ciri-ciri pasiennya itu terkena tipoid itu ada lidah kotor. Nah itu kenapa bisa terjadi lidah kotor? Salah satu tanda gejala yang ini ya Pak, lidah kotor atau koconwit. Nah itu di
biasanya kalau istilahnya itu dengan tingkat kotor ya. Nah itu disebabkan karena ketidakseimbangan proses produksi dan pengeluaran oksigen di dalam. Nah itu sehingga normalnya itu tidak kotor, tidak menjadi seimbang antara kreatin dan proses produksinya. Jadi ada pengeluasan seperti itu. Jadi ini kondisi seperti ini biasa terjadi pada saat demam berpori. Seperti itu, sudah jelas, sudah ya. Dan punya lagi, sudah ya. Sekian materi dari kami. Lebih dari kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari materi yang sudah disampaikan, sepertinya kalian kurang semangat nih. Yuk, kita konsentrasi terlebih dahulu. Kalian tahu nggak tentang bumi bulan? Tahu. Tahu ya? Bumi nggak persegi. Bumi bulan. Ya, benar sekali. Kalau 1 tambah 10 sama dengan 1. Ditambah 28 sama dengan 4. Benar. Belum paham? Bulan. Bumi itu bulan. Bumi itu bulan ya. Ingat kata-kata bumi itu bulan. 100 ditambah 1000 sama dengan 5. Bumi itu bulan. Terus kalau 10 tambah 1000 sama dengan 4. Kok bisa? Bumi itu bulan. Oh iya, jadi biar simpel ya apa? Bulan biasa. Terima kasih Mbak Retno. Oke, gimana nih pemaparan materi dari kakak-kakak cantik tadi? Sudah jelas belum? Jelas. Oke, kayaknya pada lemes nih. Gimana kalau kita tepuk semangat dulu? Oh iya, ayo. Tepuk semangat. Oke, kita ulang ya. 1, 2, 3. Oke, untuk selanjutnya karena kalian udah bertanya, gantian dari kakak-kakak akan bertanya. Oke, buat evaluator, Mbak Denas. Tadi gimana setelah dipaparkan materi sama kakak kantinnya? Gimana? Kira-kira apa dulu? Baik, kalau misalnya udah mengerti, tidak paham, di sini saya sama rekan saya akan nanyakan pertanyaan ke Mbak atau Mas. Yang pertama, dari materi tadi yang disampaikan sama kakak kantinnya, apa itu keypoint? Siapa yang Siapa tahu pengertian keypoint? Ayo. Saya tahu. Ya. Dari Masnya dulu. Angkat tangan dari Masnya. Ayo Masnya, kita sudah tahu. Ayo Mas. Ayo Mas. Merah khusus. Materi yang bagus sekali. Ya. Untuk Mbaknya, saya tahu. Materinya namanya salmonella tibi. Oh ya, bisa. Yang lain Mbaknya? Jalannya demam. Ya, benar. Terus yang selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, apa penyebab dari penyakit keypoint?
Itu urinaria itu disebut air kencing. Oh ya. Baik, tadi kan dari kakaknya dan nanyain, jadi dari Mas dan bapaknya ada paham. Sekian dari kami untuk pamit diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekian pemaparan materi dari kami. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi mas-mas dan mbak-mbak sekalian. Baik, untuk penutupan di sini kami ada sebuah pantun